Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita mengucap syukur Bapak Ibu Saudara terkasih nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat pagi hari ini Tuhan telah sertai kehidupan kita kembali. Kita berkumpul untuk memuliakan nama Tuhan di gereja kita, Gereja Pentakosta Indonesia, Gereja Wisata. Saya ingin mengajak Bapak Ibu dan Saudara terkasih untuk menyatakan hati dan pikiran kita. Tanggalkanlah segala bebanmu, tanggalkanlah segala apapun problemamu. Datanglah ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Biarlah kita menghadap hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita akan memberikan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang kita alami ini, mungkin kita tak tahu apa yang terjadi, tapi kita percaya bahwa Tuhan telah sertai kita. Tuhan telah mempersiapkan masa yang depan yang kau harapkan. Kita akan pujian bagi Tuhan. Apa yang kau alami?
berucap bahwa hanya bagi Dialah segala pujian, hanyalah penyembahan yang terbaik, pujian yang terbaik hanya untuk Tuhan. Saya juru Bapak Ibu untuk matikan diri. Berikanlah penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Berikanlah segala tubuhmu kepada hadirat Tuhan. Berikanlah ibadah yang terbaik untuk Tuhan. Karena hanya Tuhan yang kita puji dan sembah. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Ya Yesus, telah mati.
pujian dan penyembahan yang terbaik kami antarkan di hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau telah izinkan kami anugerah dalam kehidupan kami bisa berkumpul bersama di tempat ini. Bapa Surgawi, hamba-Mu menyerahkan ibadah ini dari awal pertama hingga akhirnya. Biarlah otoritas surgawi yang menjaga meninggi kehidupan kami. Biar apapun segala kuasa-kuasa yang saya katakan kami usia di dalam nama Tuhan Yesus, biar berkuasa kau dalam ini, biar berkuasa kau dalam gereja ini. Hanya kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus Bapa yang mengurapi kehidupan kami. Biar apapun disampaikan oleh hamba-Mu nanti Tuhan, firman yang disampaikan apa yang ditabur ke tanah yang baik, agar kami jadi berbuah dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus yang siap bersekutu bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Kita percaya Allah kita heran dan besar. Amin. Amin. Kita akan pujian bagi Tuhan. Allah kita heran dan besar. Haleluya. Berikan pujian terbaik bagi Tuhan. Katakan Allah
performance bagi ibu-ibu kita. Dan saat kami persilakan, kami kasih kesempatan kepada ibu-ibu Komisi Perempuan, dipersilakan. Enggak menerin aja Pak. Ya buat ibu-ibu, nenek, guru pendeta, ya Ibu yang di depan dulu lah. ibu kita sudah pasti dah. Sudah pasti. Sudah pasti. Oh, itu ya. Di depan. Hidup ini adalah kesempatan. Biasanya kan itu. Wanita
diberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saatnya kita akan berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan di akhir pujian kita nanti kami serahkan mimbar ini kepada Bapak Guru. Firman. Masuk
kuasa-Mu dalam hidup kami, Bapa. Ketika kami ada di hadapan Tuhan, maka kami merasakan betapa besar dan ajaibnya kuasa. Lebih darah-Mu yang menyucikan kami boleh ada, boleh bersekutu di hadapan Tuhan, semua oleh karena kasih. Terpujilah Tuhan Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Sebentar kami akan mau mendengarkan firman. Kami umat-Mu menyiapkan hati pikiran kami. Di hadapan Tuhan kami ada. Bila Tuhan memberitakan firman-Mu kepada kami, karena firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Jika berjalan di pemberitaan firman-Mu, biarlah kiranya kuasa-Mu mengalir di tempat ini, Bapa. Kuasa jahat, kuasa iblis, kuasa yang bukan daripada Tuhan, kami usir, kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Bertata dan berkuasalah Bapa. Beritakanlah firman seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu. Puji Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita langsung menyiapkan Alkitab kita. Kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Roma. Roma pasalnya yang ke-8, ayat yang 32. Sekali lagi saya ulang. Roma pasal 8 ayat yang 32. Jika sudah, katakan amin. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dalam hitungan yang ketiga. 3, 2, iya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saat ini saya memberikan temanya adalah ketaatan. Firman Tuhan yang tertulis dalam Roma pasalnya 8 ayat yang ke-32, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ini adalah firman Tuhan yang dituliskan kepada kita bahwa Ia sudah memberikan anaknya kepada kita. Bagaimana mungkin yang lain tidak akan diberikan? Bapak Ibu sekalian, ketaatan artinya adalah kepatuhan, kesetiaan, dan kesalehan. Nah, motivasi ketaatan kepada Allah adalah lebih penting daripada ketaatan kita sendiri. Saya ulang kembali. Motivasi kepada Allah, ketaatan kepada Allah lebih penting daripada ketaatan diri sendiri. Ketaatan adalah Tuhan senang. Bapak Ibu, kalau ketaatan itu kita patuh, kita melakukan apa yang Tuhan mau, itu Tuhan mau. Tetapi lebih bagus lagi, lebih Tuhan mau ketika ada motivasi. Motivasi itu lebih bagus. Dalam ketaatan kita ada motivasi, maka Allah itu lebih senang. Tetapi kalau
motivasi ketaatan yang salah sama halnya ketidaktaatan kepada Allah, itu sama-sama dosa. Tidak taat sama dengan motivasi yang salah, ketaatan kepada Allah. Bukankah banyak yang kita lihat, dan itu pun termasuk seringkali dalam hidup kita melakukan sebuah motivasi yang salah dalam ketaatan kepada Allah. Ada banyak orang rajin ke gereja sesuai dengan yang diberitakan oleh Pak Gembala hari Jumat yang lalu, bahwa celakalah ada banyak orang yang beribadah tetapi salah motivasi. Ketaatannya, motivasinya berbeda. Saya mau datang kepada Tuhan agar saya diberkati oleh Tuhan. Itu semua juga orang cari, Bapak Ibu. Ada banyak orang yang datang beribadah kepada Tuhan supaya dia diberkati oleh Tuhan. Itu benar dan itu pasti. Tapi itu salah dalam motivasi. Bukan hari-hari ini banyak orang juga yang berjuang untuk beribadah. Banyak orang yang berjuang untuk melakukan ketaatan kepada Allah dengan cara pikirannya sendiri. Nanti dia bilang, ketika nanti kalau saya sudah melakukan yang terbaik, saya lebih daripada yang lain. Itu adalah motivasi ketaatan yang salah kepada Tuhan. Orang rajin ke gereja, dia melakukan segala aktivitas ke gereja, aktivitas ibadah, semuanya dilakukan. Tapi motivasinya dia berkata, biar orang mengatakan saya adalah yang paling beriman dibanding dengan yang lain. Ini kesalahan. Dan saya boleh melihat juga, ketika saya tidak mengenal Allah yang sesungguhnya, maka saya datang ke gereja itu sebagai sebuah yang diharuskan. Karena kenapa? Harus orang Kristen itu harus datang ke gereja, harus berdoa, harus melakukan segala sesuatu. Tapi dengan cara apa? Biar orang lain mengatakan itu orang Kristen yang baik. Kalau tetangga melihat, oh itu orang yang baik loh, dia sering ke gereja. Itu loh orangnya baik loh, dia berdoa terus. Tetapi kadang salah ketika kita melakukan hal itu. Makanya pada ujungnya nanti kita akan kecewa kepada Allah, kecewa kepada Tuhan. Karena kenapa? Kita datang ke gereja, kita datang berdoa kepada Tuhan, meminta berkat yang daripada Tuhan. Itu adalah motivasi yang salah. Yang pertamanya kita menggebu-gebu, kita melakukan semangat untuk beribadah, tetapi pada ujungnya kita kecewa. Karena kenapa? Tidak kunjung ada yang namanya berkat yang kita mau. Tuhan tidak akan memberikan kepada kita, lalu kita bilang, oh Tuhan ini tidak benar. Itu karena kenapa? Motivasinya yang salah. Saudaraku, Allah mau motivasi ketaatan kepada Allah yang baik. Motivasi kita taat bukan karena takut Allah menolak kita, tetapi Allah tidak akan menolak kita. Ya, ini perhatikan kalimat ini. Motivasi ketaatan kita kepada Allah bukan karena kita takut akan ditolak Allah, tetapi tidak pernah akan ditolak Allah. Banyak orang yang bermotivasi melakukan segala sesuatu dengan peribadatan karena dia takut ditolak Allah, takut masuk neraka. Ini sedikit agak berbeda dari orang-orang yang lain tentang bagaimana ini saya menerjemahkan firman Tuhan. Bapak Ibu pernah tahu yang namanya kebenaran perbuatan dan
kebenaran Injil. Dulunya kalau kita tidak pernah mendengarkan yang namanya kebenaran Injil, atau bahasa Inggris adalah gospel righteousness. Itu dia. Gospel righteousness. Artinya adalah kebenaran Injil. Keduanya kita harus bandingkan ini, kebenaran perbuatan. Nah, kita membahas dulu yang namanya kebenaran perbuatan. Yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita beribadah kita seringkali perbuatan. Inilah yang dikatakan Paulus dalam Galatia 5 ayat 7, karena orang-orang pada zaman itu sudah mulai berjuang dalam perlombaan iman mereka. Mereka akan menjadi kendor. Mereka kendor. Karena kenapa? Mereka berpatokan pada sunat. Nanti kita baca itu Galatia 5 ayat 7. Nanti udah nyampe ke rumah, itu PR kita. Nah, itu sunat. Makanya Paulus menulis, kamu salah dalam perlombaan iman. Karena kenapa? Kita melakukan adalah work righteousness. Artinya pekerjaan, perbuatan, kebenaran perbuatan. Kita melakukan dulu, baru dibenarkan oleh Allah. Apakah demikian pemikiran kita pada saat-saat ini? Ketika saya melakukan yang baik, taat kepada Allah, maka saya percaya Tuhan akan memberkati saya. Nanti pada ujungnya, ini kadang-kadang seperti gini, tentang iman kita kepada Tuhan begini. Pertamanya positif, yang akhirnya negatif. Artinya kita mengatakan, inilah ya yang dikatakan oleh perbuatan. Lakukan yang terbaik. Lakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Lakukan ketaatan semua hanya untuk Tuhan. Tapi ingat, kalau kamu tidak melakukannya, maka kamu akan dihukum mati. Artinya tidak masuk dalam surga. Perbedaannya adalah gospel righteousness atau yang namanya kebenaran Injil. Makanya inilah yang ditulis dalam firman ini. Dia berkata, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dia? Ini argumentasi kalau kita berpikir bahwa kalau saja yang berpikir ini adalah kalau saja Allah telah memberikan anaknya kepada kita, sama kemarin waktu kita merayakan Paskah, Allah sudah mati. Yesus sudah memberikan semuanya untuk kita. Tetapi apakah tidak akan diberikan untuk kita selanjutnya yang lain? Jika karena perbuatan kita dan kebaikan kita yang kita akan perbuat, maka sia-sia Bapak Ibu yang kita lakukan kemarin pada hari Jumat, yang kita mengingat kematian Yesus di kayu salib. Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ini yang dicari orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Mereka berjuang mati-matian melakukan kebaikan karena mereka belum mendapat keselamatan hidup. Tetapi orang Kristen, ini kehebatan orang Kristen dan iman kita adalah kebenaran Injil yang telah nyata bagi kita 2000 tahun yang lalu, disampaikan dan dinyatakan oleh sejarah bahwa Yesus telah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Lalu kenapa kita berbuat lagi apa yang kita perbuat? Saudara, bukan berarti tidak akan berbuat, tapi ingat motivasi kita. Kita berdoa, kita menyembah, kita memuji, beribadah. Motivasi kita adalah hanya untuk diri kita sendiri.
bukan motivasi hanya untuk menyenangkan Tuhan. Karena kenapa? Kita yang sudah ada dalam kasih karunia Allah, bukan berarti kita akan mencari kebenaran dengan kekuatan kita, maka kita akan dibenarkan. Tapi tidak, Tuhan sudah melaksanakannya di atas salib di gunung Golgota. Itulah artinya salib bagi orang-orang Kristen. Bukan berarti kita tidak berdoa, Bapak. Bukan berarti kita tidak beribadah kepada Tuhan. Tapi ingat, jangan melakukan dengan kedagingan. Banyak kita melakukan dengan kedagingan kita. Maka sia-sialah kematian, sia-sialah pengorbanan Yesus. Kalau hanya untuk diri kita, kita lakukan ibadah hanya untuk kita, Tuhan tidak akan mau. Ini yang seringkali kita berpikir, bahwa pernah saya sampaikan kepada pemuda, judulnya adalah sekali selamat, apakah tetap selamat? Banyak orang yang berpikir, oh tidak. Kenapa? Karena dia berpikir adalah harus melakukan dulu kebenaran, harus melakukan dulu kebaikan, harus taat dulu dengan firman Tuhan, baru saya dibenarkan oleh Tuhan. Tapi berbeda. Inilah kebenaran Injil saat ini yang telah disampaikan dan telah nyata 2000 tahun yang lalu di atas Golgota. Tercurah darah Kristus untuk menebus umat manusia yang berdosa, bukan orang-orang yang benar. Tetapi kalau kita hari ini datang ke gereja hanya untuk dengan kedagingan kita, menyatakan untuk menerima berkat-berkat, mencari berkat-berkat, maka ingat Bapak Ibu, Tuhan tidak benar. Karena Tuhan telah memberikan berkat itu atas kayu salib. Dan hari ini kita hidup di dalam kasih karunia Allah. Sekarang kita hanya melakukan kebenaran itu. Lakukan hanya untuk Tuhan. Bapak Ibu, tahu gak saudara? Kalau kita melakukan kebenaran itu dengan terpaksa, maka berat rasanya untuk melakukan. Saya pernah mendengarkan orang tua saya berkata, hei anakku, nanti kalau saya hanya kamu saya suruh-suruh terus, saya bilang kamu kerjain, ini lakukan, ini lakukan, ini lakukan. Kamu merasa berat untuk kamu lakukan. Berat untuk kamu lakukan. Karena kenapa? Saya suruh. Tetapi kalau dari niat kita melakukan sesuatu, maka tidak akan yang pernah ada yang namanya tidak ikhlas dalam hidup kita untuk melakukan yang baik. Tetapi dengan ikhlas, karena kita tahu Tuhan sudah memberikan kita segala sesuatu, pengorbanan Kristus sudah nyata bagi hidup kita, maka tidak perlu lagi kita lakukan hanya untuk diri kita. Kita berbakti hanya untuk Tuhan. Saya merenung tentang hal ini, Bapak Ibu. Saya melihat, saya mengatakan seperti ini tentang pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ada seorang yang berjalan pada suatu tempat, lalu orang ini dianiaya oleh satu orang yang namanya orang jahat. Orang ini, yang satu ini mau dibunuh sama dia. Tapi dengan perjuangan mereka akan bergulat, mereka akan saling mau membunuh, yang satu mau melarikan diri tapi tidak bisa. Orang jahat ini, dia benar-benar sudah merancang bahwa orang ini harus dianiaya atau harus dibunuh. Ketika suatu saat sudah tidak ada jalan, penjahat ini mau membunuh orang ini, tapi tiba-tiba ada seorang yang datang kepada dia. Ada seorang yang datang lalu menahan orang dua-duanya, melerai mereka. Ketika mereka melerai, orang jahat ini tidak akan mendengarkan orang yang satu ini. Dia bilang, aku harus membunuh engkau. Lalu karena orang ini sudah berniat begitu jahat, lalu orang ini menahan dia, lalu bilang sama orang yang mau dibunuh, ayo kamu pergi, lakukan kebenaran, pergi lakukan kebaikan. Lalu orang ini lari dan tidak lari sejauh
semaunya jauh, lalu dia akan balik kembali. Dia menonton orang yang berdua ini, yang menolong dia dengan sama orang jahat ini. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang mau menolong dia ini adalah sekarat dan meninggal dunia. Dia meninggal dunia karena pergulatan dengan yang jahat, supaya agar orang itu dibelanya, yang dibelanya. Lalu dia melihat begitu, dia bilang, ya coba kalau kita yang telah ditolong oleh seseorang, lalu kita selamat, dan orang itu akan menjadi korban. Lalu bilang apa? Harusnya tadi saya yang meninggal, harusnya saya yang tadi yang mati. Tetapi kenapa dia yang mati? Coba bayangkan, itu loh yang dikatakan oleh Yesus Kristus yang dilakukan atas kayu salib. Itu yang dilakukannya di atas kayu salib oleh Tuhan Yesus. Dia telah mengambil kita, harusnya kita yang mati, tetapi kita yang selamat. Kita harus menonton, kita harus melihat. Ya Tuhan, harusnya aku yang meninggal, harusnya aku yang berlumuran darah oleh karena saya. Apa yang dibuat oleh orang ini? Dia mau membantu orang ini sudah bisa, sudah tidak ada lagi. Apa yang dilakukan untuk membalas kebaikan orang ini yang telah membelanya? Terkadang kita manusia tidak pernah berpikir siapa yang menolong kita, siapa yang telah mengangkat kita dari kematian sesungguhnya karena dosa-dosa kita. Inilah yang namanya arti kematian di kayu salib yang telah Tuhan lakukan untuk hidup kita. Oleh karena itu beribadahlah kepada Tuhan. Bukan dengan motivasi, dengan keinginan kita sendiri. Tetapi beribadah hanya kita lakukan hanya untuk Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Kita melakukan ibadah, kita taat kepada Tuhan bukan oleh karena pribadi dan keuntungan kita semata, melainkan semuanya hanya untuk Tuhan. Jika hal ini kita tidak mau masuk dan kita akan merenungkan firman ini, maka saya percaya sia-sialah kita sebagai orang Kristen yang telah diadopsi oleh Allah saat ini menjadi milik kepunyaan Allah. Sia-sia kematian Kristus di kayu salib. Kalau kita hanya melakukan ibadah bukan dengan keinginan Tuhan, kita melakukan dengan ketakutan, kita takut oleh karena kita dihukum Allah, itu tidak, saudara. Betapa hebatnya kita. Kalau seandainya kita memang sukses melakukan ketaatan kepada Allah, maka karunia Allah tidak lebih besar daripada kehebatan dan kesuksesan kita. Begitu juga kegagalan kita. Ketika kita melakukan gagal dan tidak benar hidup kita, taat gagal taat, Tuhan juga tidak perlu lebih rendah kemurahan Allah dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari militanlah menjadi orang-orang umat Kristen yang sudah menjadi milik Allah. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk kita. Lakukan bukan untuk takut, tetapi hanya ucapan syukur. Lakukan kebaikan untuk Tuhan kepada sesama, karena hanya untuk kemuliaan Allah. Karena Tuhan berkata, lakukanlah segala pekerjaanmu seakan-akan semuanya hanya untuk Tuhan. Jangan untuk kita. Nah, ini yang kejadian kehidupan orang-orang Kristen yang kenapa nanti pada ujungnya tidak akan menjadi perlombaan iman kita, tidak sampai pada ujung yang akhirnya kita lelah, capek. Karena kenapa? Yang kita mau adalah hanya untuk kita. Tetapi gagal ketaatan atau sukses ketaatan kita, itu adalah hanya untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu renungkan firman Tuhan ini. Allah sudah memberikan, Allah sudah melakukan semuanya kepada kita. Maka lakukanlah kebaikan dengan ketulusan, keikhlasan kepada Allah. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini.
Apakah ketika kita taat melakukan firman Tuhan oleh karena ketakutan, karena kita takut ditolak Allah, atau kita melakukan oleh karena sukacita karena Tuhan telah menolong, memberkati kita. Kita melakukan ketaatan dengan kesombongan atau kedagingan kita, atau dengan keikhlasan untuk Tuhan. Mari merenungkan firman Tuhan. Pengorbanan Kristus adalah hal yang memang itu yang meriah sebenarnya. Kita harus meriahkan karena kemenangan yang ada, karena hidup kita yang harusnya kita hidup dengan hukuman, tetapi kita lepas dari hukuman. Maknailah apa yang dilakukan oleh Tuhan di atas kayu salib. Itulah yang tertulis dalam firman Tuhan. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Jangan pernah mencari lagi yang namanya Tuhan mengasihi enggak saya. Banyak orang melakukan sesuatu supaya dikasihi oleh Tuhan, tetapi dia tidak tahu jauh sebelum kita dan hidup kita dalam ketika kita membenci Allah, kita sudah dikasihi oleh Allah. Oleh sebab itu, balaslah kebaikan yang dibuat oleh Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu. Puji Tuhan, sembah Tuhan, lakukan ketaatan kepada Tuhan, bukan dengan terpaksa, tapi melainkan keikhlasan, ketulusan. Karena itulah ucapan syukur kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Biarlah Tuhan yang menambahkan kemampuan untuk kita untuk lebih lagi taat melakukan kehendak Tuhan. Demikian saya serahkan kepada Pak Gembala atau Pak Pendeta selanjutnya. Puji Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudaraku sekalian, firman Tuhan yang kita dengarkan telah meneguhkan setiap iman kita. Senantiasa apa yang sudah kita dengarkan hari ini, bahwa Tuhan tidak pernah berhitung sepersepuluhkah, seperempatKah, setengahkah, tetapi full, ya, full, seperti yang dikatakan oleh Pak Guru tadi, gospel righteousness. Jadi ada kebenaran Injil yang sedang Tuhan sampaikan, bahwa ketika Dia tidak lagi, ya, tidak lagi menghitung apapun bagi kita, bahkan anaknya satu-satunya, kata menyayangkan. Kalau dipahami kata menyayangkan, artinya kalau orang mengatakan itu sekarang hopeless, artinya udah kasih aja gitu. Ya. Mau kasih anak yang kedua, ya udah gak ada gitu. Tapi satu-satunya menyayangkan. Ya, artinya gini, menyayangkan itu begini. Dia pada akhirnya merelakan kasih sayangnya itu kepada yang lain. Ya. Kalau orang sedang putus cinta, dia relakan, udahlah, lu ambil aja gitu. Cintaku biarlah dia bawa, dan kamu lanjutkanlah cintaku itu. Jadi menyayangkan, artinya dia harus menghilangkan rasa sayang itu dalam hatinya seorang bapa, lalu merelakan anaknya itu untuk cintanya dia berikan kepada anaknya, dan cinta yang sudah dirasakan anaknya selama ini dia lanjutkan untuk orang yang harus layak mendapatkan cinta itu. Inilah yang dikatakan oleh Pak Guru, gospel righteousness.
Bapa menyambungkan cinta itu melalui anaknya. The gospel righteousness, inilah kebenaran Injil yang harus kita pahami benar-benar. Pelangi yang kita nikmati setiap hari tidak pernah terlambat. Makanya di lagu pertama, pelangi kasihnya, dia mengatakan bahwa bagaimana Tuhan memberikan terang pelangi itu, dan itu sebagai bukti kasih Tuhan dalam hidup kita. Tak pernah terlambat, tak pernah tidur, tetapi tepat waktu, on time, dia memberikan itu. Setidaknya itu harus kita pahami. Pelangi kasihnya, oleh karena pelangi kasih yang selalu Tuhan anugerahkan bagi kita. Mengundang kita semua sama-sama berdiri, dan kita akan berdoa. Kita nyanyikan kembali lagu Pelangi Kasih. Dan biarlah setiap hari yang kita nikmati, bahkan hari ini, kalau kita memandang langit yang begitu terang, memberikan cahaya yang tidak pernah memberikan kesakitan bagi kita, tetapi kita menikmati itu. Itulah sebagai anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Apa yang kau alami kini? Apa yang kau alami kini? Mungkin tak dapat engkau mengerti saat Tuhan tanamkan di hati indah semua yang perlu Tuhan. Kita nyanyikan dari awal, Bapak Ibu Saudaraku.
Apa yang kami lihat hari ini adalah Engkau membuktikan setiap hari kasih-Mu dalam hidup kami. Jika hari ini kami bisa menghembuskan nafas kami, membuka mulut kami untuk memuji Engkau, membuka mata kami melihat akan pelangi kasih-Mu, seluruh organ tubuh kami bisa memfungsikannya kembali. Setiap sendi-sendi tubuh kami bisa beraktivitas. Langkah setiap hidup kami datang ke rumah-Mu hanya untuk bersekutu, bertemu dengan kemurahan-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau sungguh menyatakan kebaikan-Mu kembali dalam hidup kami. Permohonan kami Tuhan, lanjutkanlah kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Lanjutkanlah belas kasihan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Lanjutkanlah kemurahan-Mu dalam hidup kami. Lanjutkanlah setiap langkah-Mu untuk kami bisa mengiring Engkau Tuhan. Dan biarlah setiap langkah kehidupan kami, Tuhan memegang tangan kami Tuhan. Dan Tuhan menuntun setiap kami ke jalan yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kesempatan yang Tuhan berikan untuk mendengarkan firman-Mu, sungguh kesempatan yang luar biasa kami nikmati. Hamba-Mu Bapak Guru Begia yang sudah memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu, kebenaran Injil yang disampaikan kepada kami, bahwa bukti adalah Bukit Golgota. Di sana salib-Mu terpampang bagi kami orang-orang berdosa. Di sana darah-Mu tercurah mengalir habis sehabis-habisnya. Dan hari ini Engkau mengatakan cinta Bapa yang telah ada di dalam diri anak telah dilanjutkan kepada kami, sehingga cinta itu menyucikan hidup kami. Cinta itu membersihkan hidup kami. Cinta itu membakar dosa kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih atas cinta-Mu Bapa. Terima kasih atas anak-Mu Yesus Kristus yang telah Tuhan utus, yang telah Tuhan relakan untuk menebus kami manusia yang berdosa. Terima kasih untuk kebenaran firman. Bahkan hamba-Mu Bapak Guru Begia yang telah memberkati kami, senantiasa Engkau berkati. Studinya Engkau berkati, pekerjaannya Engkau berkati, anak-anak istri yang Tuhan anugerahkan mengiring kehidupannya juga Tuhan berkati. Senantiasa dalam tangan kasih-Mu, berikan kepada keluarga ini Bapa damai sejahtera, berikan hati yang tetap melayani Tuhan, tak bosan-bosannya. Dan biarlah ketetapan iman, ketetapan hati, ketetapan kepercayaan Engkau tanamkan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Bapak pimpinan sidang di tempat ini yang sudah Tuhan anugerahkan untuk memimpin kami, mengarahkan kami ke jalan yang Tuhan anugerahkan, ke jalan Tuhan yang mau. Engkau berkati Tuhan. Engkau berkati pimpinan sidang, Engkau berkati istrinya, Engkau berkati anak-anaknya, Engkau berkati pekerjaan mereka, Engkau berkati setiap langkah yang mereka lalui, yang mereka tempuh, sehingga biarlah langkah itu yang akan senantiasa menjadi langkah berkat bagi kemuliaan Tuhan, langkah yang memberkati orang lain, langkah yang memberkati pekerjaan, langkah yang memberkati setiap sidang jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus. Sidang jemaat-Mu yang juga tetap setia untuk datang menikmati kebenaran firman-Mu di tempat ini, Engkau berkati Tuhan. Bahkan hari ini yang sudah hadir, biarlah tangan Tuhan akan menjamah setiap kehidupan mereka. Biarlah tangan Tuhan akan melindungi, akan memeluk setiap kehidupan mereka, sehingga ada perlindungan yang ekstra terjadi dalam kehidupan mereka. Anak-anak mereka, istri mereka, suami mereka, Tuhan berkati. Biarlah pekerjaan yang sedang mereka geluti pada saat ini juga Tuhan berkati. Dimanapun mereka bekerja,
dimanapun mereka berada, dimanapun mereka melangkah, dimanapun mereka berdiri, senantiasa kuasa Tuhan akan menolong hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di gereja ini juga Tuhan, siapapun yang telah Tuhan tetapkan, Tuhan pilih, Tuhan berikan kesempatan untuk melayani Engkau di altar-Mu yang kudus ini, biarlah juga Tuhan akan terus mengurapi, mempersiapkan kehidupan mereka, hati mereka. Biarlah juga Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan mereka. Sucikan hidup mereka Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan terus mengingatkan hidup mereka bahwa mereka harus menjadi berkat saluran Injil-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan gereja ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan pelayanan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sejujurnya secara manusia kami tidak mampu melalui minggu demi minggu pelayanan ini. Tetapi oleh karena Tuhan, karena kami melihat ada Tuhan yang terus menyertai kami, maka kami akan tetap kuat. Kami akan tetap melangkah ke depan. Kami akan tetap melihat akan kemurahan-Mu atas gereja ini. Apapun yang sudah dimulai Tuhan, kami yakin Tuhan akan terus memberkati. Begitu juga di gereja ini Bapak, dalam proses yang sedang berlanjut, Setra Nusa juga Tuhan berkati. Mahasiswa dan mahasiswi yang saat ini ada yang sebagai berstatus pendengar, ada juga sebagai mahasiswa tetap, juga Tuhan berkati. Biarlah ada keputusan-keputusan yang mereka ambil untuk melayani Tuhan. Dan biarlah juga para mahasiswa yang sudah mengenal lembaga ini Bapak, dalam usaha-usaha kami, baik melalui sosial media, baik melalui dari tatap muka, face to face yang dilakukan bersama dengan orang-orang di luar, Tuhan Engkau berkati. Engkau berkati niat kami, Engkau berkati lembaga ini Bapak. Engkau berkati setiap dosen yang mengambil komitmen untuk membangun lembaga ini. Dan biarlah tahun nanti demi tahun lembaga ini akan terus ada di dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Bapak, Gereja Pentakosta Indonesia di seluruh Indonesia, Tuhan berkati. Tuhan senantiasa akan terus mengembangkan gencar-gencarnya pembukaan pos pelayanan saat ini di Gereja Pentakosta Indonesia. Tuhan Engkau memberkati para pimpinan-pimpinan pos. Engkau berkati para umat jemaat yang juga beribadah. Engkau akan senantiasa turun tangan untuk menolong kehidupan mereka. Begitu juga Gereja Pentakosta Indonesia wilayah Nias di mana kami bernaung. Pada saat ini Bapak Ketua dan bersama dengan para pengurus pusat lainnya sedang ada di Nias Selatan. Tuhan Engkau berkati pelayanan mereka bersama dengan koordinator wilayah, bersama koordinator Gereja Pentakosta Indonesia wilayah Nias. Tuhan Engkau memberkati, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, bahkan biarlah Engkau memulihkan setiap yang sakit dalam pelayanan mereka, sehingga kuasa Tuhan, nama-Mu Tuhan akan terus dipermuliakan melalui pelayanan para hamba-hamba-Mu yang sedang ada di Pulau Nias. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terpuji nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk negara kami, di mana kami menikmati kesejahteraan di negara ini. Tuhan, dalam proses perpolitikan di Indonesia ini, kami orang-orang yang buta dengan politik, orang-orang yang hanya berkomentar di luar politik. Tuhan, biarlah negara ini tetap ada di dalam perlindungan-Mu. Biarlah negara ini akan tetap ada di dalam kasih-Mu, sehingga negara ini akan tetap damai, sejahtera, dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga kemurahan-Mu Bapa akan terus dicurahkan melalui gereja ini, melalui umat-Mu yang ada di Indonesia ini Bapa. Engkau akan terus berkati, Engkau akan terus menolong, dan melihat kemurahan-Mu akan terus bekerja di Indonesia kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan, jika sebentar kami akan berpisah dari rumah-Mu ini Tuhan, Engkau hantarkan kami ke rumah kami masing-masing. Biarlah ketika kami pulang dari tempat ini Bapak, sukacita akan terus menyertai kami, damai sejahtera akan terus menyertai kami, sehingga kami tiba di rumah menjadi berkat bagi anak-anak kami, menjadi berkat bagi suami kami,
menjadi berkat bagi istri kami, sehingga apa yang sukacita yang kami bawa dari tempat ini akan kembali lagi kepada sukacita di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah namamu. Pelayan hari ini Bapak siapapun, senantiasa juga Tuhan akan memberkati kehidupan mereka, mengurapi mereka, memberikan setiap pelajaran bagi hidup mereka, supaya mereka akan tetap setia mengiring Tuhan di sepanjang kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Kami akan mengakhiri doa kami ini Bapa dengan doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Karena kami sesungguhnya ampunilah karena segala kesalahan kami, seperti dalam mengampuni orang salah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemudian sampai selama-lamanya. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudaraku sekalian hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk yang bersatu-satu. Oke, terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita di hari Minggu ini, yang menguatkan kita dan menumbuhkan kita bahwa Tuhan tidak pernah melihat bagaimana rupa kita, apakah kita cantik, jelek, atau apapun, tapi Tuhan tetap mau kita tuh datang sama Tuhan gitu ya. Tuhan mau apapun bagaimana kondisimu, datang sama Tuhan gitu. Karena hanya orang sakitlah yang butuh dokter, bukan orang sehat, ya kan? Jadi kadang-kadang orang berpikir nggak mau ke gereja karena merasa saya belum cukup suci untuk ke gereja. Justru karena saya merasa saya tidak suci, makanya saya datang ke gereja gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita mari kita mau menanamkan sama diri kita, atau bahkan mari kita bawa semangat ini kepada, jangan hanya cukup sampai di kita, tapi sebarkan lagi kepada saudara kita, teman kita, siapapun, bahwa bukan karena kamu sudah suci makanya kamu ke gereja, bukan, tapi karena kamu belum suci makanya kamu harus ke gereja gitu. Tapi Tuhan, karena Tuhan sudah menebus dosa kamu, makanya kamu harus datang sama Tuhan, seperti itu. Oke, terima kasih juga untuk pelayan altar di hari ini yang main musik, WL dan singer juga, serta Infokus juga kolektor untuk hari ini. Lalu untuk minggu depan tanggal 23 April 2023 ibadah kita seperti biasa jam 10. Nanti worship leader akan dilayani oleh saya sendiri, lalu singernya oleh Ibu Nabisel dan Dasman, juga ushernya oleh keluarga Guru Begian, lalu fokusnya Sintua Okta, lalu kolektornya Keti, juga pengkhotbahnya akan dilayani oleh Bapak Pendeta Perhatian Hareva, musiknya oleh Saudara Rian dan kawan-kawannya, juga keterangannya adalah vokal grup untuk pemuda. Jadi silakan youth dipersiapkan
performance-nya, vokal grupnya, lagunya, apapun silahkan disiapkan di minggu depan supaya bisa disajikan, supaya bisa ditampilkan. Ya, lalu untuk latihan di hari Sabtu seperti biasa, waktu bisa disesuaikan. Juga untuk ibadah tengah minggu di hari Jumat jam 7 malam di tempat ini. Jadi silakan bergabung untuk ikut ibadah tengah minggu. Lalu ibadah youth di hari Sabtu jam 7 malam juga. Jam 7 malam kan? Jam 7 ya? Jam 7 malam. Kalau ibadah Jumat setengah 8, ibadah youthnya jam 7 gitu ya. Oke, di tempat ini jadi silahkan diajak untuk saudara-saudarinya yang masih pemuda, masih merasa jiwa muda, silahkan untuk datang beribadah bersama komunitasnya sama-sama supaya kita dapat memuji Tuhan yang lebih fokus sesuai dengan levelnya gitu ya. Jadi mungkin kalau di ibadah umum seperti ini mungkin kita kurang bisa memahami firman Tuhan yang karena bahasanya ketinggian, atau nggak fokus karena banyak anak kecil pada main gitu kan, atau yang lain. Tapi di ibadah youth bisa ada tanya jawab sama pembicaranya, mungkin kakak pembina, atau saya mau tanya kenapa sih harus begini, kenapa sih begini, silakan ditanyakan. Jadi supaya kita bisa sama-sama memahami firman Tuhan gitu ya. Seperti itu. Ada tambahan lagi? Udah itu aja. Saya rasa itu aja cukup. Setelah ini kita akan memberikan persembahan pembangunan. Saya kembalikan. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, lambaikan tangan saudara, lambaikan. Baik, saatnya kita akan mengumpulkan ekstra kolektif kita untuk membangun gereja kita. Untuk masalah kita semua. Yang menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia bersama Yesus lakukan perkara bersama Yesus, tidak ada yang sulit bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah.